Welcome to Dunia Anak Cerdas. Perayaan pertama terjadi di Spokane pada 19 Juni 1910. Sejarah Father SD modern bermula di Spokane, Washington, pada Minggu 19 Juni 1910 ketika lonceng gereja berdering gembira menyambut kebaktian khusus untuk para ayah. Gagasan itu lahir dari Sonora Smart, putri veteran perang saudara William Jackson Smart, yang merasa kasih ayahnya patut dihormati setara Hari Ibu. Ia berkirim surat ke pendeta, wali kota, hingga serikat dagang setempat, meminta seremoni syukur dan pembagian mawar, merah bagi ayah hidup, putih bagi ayah wafat, dan permintaan sederhana itu tercatat di harian The Spokesman Review edisi 20 Juni 1910. Gelombang kecil ini merambat perlahan, lalu berubah arus ketika Presiden Richard Nixon menandatangani Proklamation 4127 pada 1 Mei 1972, yang dikukuhkan Kongres lewat Public Law 92-278, menetapkan Minggu ketiga Juni sebagai Father SD resmi Amerika Serikat. Tradisi kemudian diadopsi Kanada dan Inggris, lalu menyebar ke Asia melalui jaringan gereja serta media massa. Indonesia justru memilih tanggal berbeda. Organisasi Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi di Solo mendeklarasikan 12 November sebagai Hari Ayah Nasional pada 2006, ditandai pengiriman ribuan kartu ucapan ke Panti Ureda sebagai simbol cinta lintas generasi. Katalog Sears, Roybook dekade 1920-an menampilkan beragam ide hadiah, dasi sutra, pipa, jam saku, menunjukkan bahwa citra ayah kala itu sangat terkait dunia kerja formal, jauh sebelum dasi menjadi stereotip tunggal. 100 tahun kemudian, jutaan keluarga merayakannya dengan cara lebih sederhana, menemani ayah menyeruput kopi pagi, menonton bola bersama, atau sekadar menyalakan lampu teras agar ia pulang dalam suasana hangat. Perjalanan satu abad ini membuktikan bahwa gagasan kasih filial mampu melintasi perang, resesi, dan perubahan budaya, tetap menyala lewat tindakan kecil yang berulang setiap tahun. Tanggal perayaan Hari Ayah berbeda-beda di berbagai negara. Walau Minggu ketiga Juni kerap muncul di pemberitaan internasional, kalender dunia sebenarnya membentuk mosaik histori, agama, dan iklim yang beragam. Spanyol, Italia, serta Portugal memilih 19 Maret bersamaan Pesta Santo Yosef, lalu keluarga merayakannya dengan makan siang khas daerah setelah misa pagi. Jerman menetapkan Vatertag pada hari kenaikan Kristus, biasanya Mei, diiringi kebiasaan pria dewasa berjalan menuju bukit sambil menarik gerobak kayu berisi roti dan bir, tradisi yang kini diatur pemerintah kota agar tertib. Thailand memperingati 5 Desember, ulang tahun mendiang Raja Bhumibol Adulyadej, dengan pakaian kuning dan persembahan bunga cana sebagai simbol kebajikan. Australia serta Selandia Baru memindahkan Father SD ke Minggu pertama September karena Juni adalah musim dingin, supaya barbeque keluarga terasa nyaman di awal semi. Korea Selatan merayakan Parents' Day pada 8 Mei, menyematkan anyelir merah muda di dada ayah dan ibu sekaligus sebagai tanda kesetaraan peran. Rusia tidak memiliki Father SD resmi, namun secara informal banyak keluarga mengucapkan selamat kepada ayah pada Defender of the Fatherland Day tanggal 23 Februari. Ragam tanggal ini menegaskan bahwa inti penghormatan terletak bukan pada angka kalender, melainkan komitmen masyarakat memberikan jeda syukur kepada sosok yang kerap bekerja dalam diam. Hadiah modern untuk Hari Ayah lebih sering berupa pengalaman luar ruang. Laporan tahunan National Retail Federation sejak 2019 konsisten menempatkan kategori special outing, jalan-jalan, piknik, atau makan di luar, dalam 3 besar pilihan hadiah Father SD, bersanding dengan kartu ucapan dan pakaian. Retail Council of Canada dan Survei Retail Inggris mencatat kecenderungan serupa, menandakan keluarga urban lebih menghargai waktu bersama di alam ketimbang benda. Pengelola Taman Nasional Banff dan Jasper menunjukkan peningkatan pengunjung pada akhir pekan Father SD, sehingga mereka memperpanjang jam sewa kano meski tidak pernah merilis paket DDS Pass. Di Jepang, komunitas lari mempopulerkan Oyako Jogging, janji anak menemani ayah lari pagi selama sebulan, sebuah tren yang tersebar lewat blog dan media sosial tanpa sokongan resmi pemerintah. Psikolog menyebut hadiah semacam ini experiential gift karena kenangan bersama meningkatkan oksitosin yang menegaskan ikatan afektif lebih lama dibanding kepuasan memiliki barang. Public Health England mencatat bahwa partisipasi orang tua dalam aktivitas hijau mampu menambah lebih dari 1.000 langkah harian selama beberapa bulan sesudahnya. Di Indonesia, promosi perlengkapan kemah ringan, kompor portabel, dan paket glamping meningkat menjelang 12 November, mencerminkan minat merayakan Hari Ayah di ruang terbuka walau data marketplace rinci tidak dipublikasikan. Apapun bentuknya, memancing di dermaga senja, menyalakan panggangan di halaman, atau menelusuri jalur hutan kota,
Esensinya tetap, hadiah terbaik adalah waktu yang dihabiskan bersama. Hubungan ayah dan anak laki-laki ibarat estafet nilai. Meta Review Fatherhood Institute menegaskan keterlibatan rutin ayah dalam aktivitas terstruktur, memperbaiki sepeda, bermain catur, merakit pesawat model, berkorelasi dengan peningkatan rasa percaya diri sosial anak laki-laki. Bahasa kasih itu tampak dalam ritual ringan seperti tos setelah tim favorit menang, tepukan bahu singkat, atau keheningan nyaman saat keduanya menatap bintang usai mendirikan tenda. Antropolog mencatat peniruan gestur, putra menyalin cara ayah tertawa atau memasukkan tangan ke saku sebagai tanda afiliasi. Masa pubertas memang menghadirkan benturan ego, namun praktik mendengarkan aktif, duduk tanpa gawai, bertanya terbuka, lalu merespons ringkas, membantu remaja mengelola emosi, sebagaimana disarankan artikel edukasi American Psychological Association. Ketika putra beranjak dewasa, peran bergeser, ia mengajari ayah dompet digital, aplikasi kebugaran, atau gawai rumah pintar, membentuk pertukaran keahlian dua arah. Father's Day menjadi panggung untuk memperbarui kontrak estafet tak tertulis itu, bahwa nilai tanggung jawab, keberanian, dan humor berpindah melalui kebersamaan yang jarang disadari namun terus diingat. Julukan pahlawan tanpa tanda jasa berakar pada pengorbanan sunyi. Studi pekerjaan keluarga menunjukkan banyak ayah memilih menahan cerita tekanan kerja demi menjaga kedamaian rumah, pola yang oleh peneliti disebut love through duty, yakni kasih yang diekspresikan lewat rutinitas. Arsip era depresi besar menampilkan antrean pria mencari kerja harian untuk menafkahi keluarga, sedangkan Surat Kabar Indonesia tahun 1998 menceritakan ayah yang bergiliran makan agar anak tetap membawa bekal. Dalam kehidupan modern, pengorbanan serupa tampak pada kebiasaan memeriksa pintu sebelum tidur, mengisi bensin mobil keluarga, atau memperbaiki talang sebelum hujan. Hari Ayah menyoroti jasa-jasa senyap itu, dan penelitian Robert M. Mons menunjukkan apresiasi verbal keluarga mampu menurunkan hormon stres kortisol. Ungkapan terima kasih tidak perlu mewah, secangkir teh panas, surat tulisan tangan, atau pijatan bahu sudah menjadi medali simbolik bagi pahlawan dalam rumah tangga. Dengan cara sederhana ini, kita bukan hanya merayakan figur ayah, tetapi juga menjaga kesehatan emosionalnya agar tetap kokoh menopang keluarga. Hari Ayah adalah momentum memperkuat kesatuan keluarga. Father's Day di berbagai negara berkembang menjadi acara lintas generasi. Di Prancis, malam Fête des Pères diakhiri makan malam panjang di mana setiap anggota keluarga menceritakan kenangan lucu tentang ayah, menambah ban cerita keluarga. Di Filipina, tradisi lakbay probinsya mengajak keluarga pulang ke kampung halaman ayah sambil membawa pasalubong untuk kakek nenek. Kota Sao Paulo menyelenggarakan setengah maraton Carrera do Dia dos Pais sejak 1981, bahkan menyediakan kategori kereta dorong balita sehingga kesehatan ayah menjadi proyek bersama. Blog Keluarga Universitas Toronto menyebut praktik semacam ini ritual rekoneksi, dosis kebersamaan yang manfaatnya bertahan berminggu-minggu walau istilah itu belum terbit di jurnal ilmiah. Di Indonesia, beberapa keluarga memadukan Hari Ayah dengan ziarah makam, menyulam hormat pada ayah kini dan leluhur. Bentuk perayaan bisa sederhana, piknik taman, turnamen permainan papan, atau menanam pohon di halaman, dan ketika seluruh keluarga terlibat, penghormatan pada ayah meluas menjadi rasa syukur karena masih saling memiliki. Hari Ayah adalah kesempatan mengucapkan terima kasih secara spesifik. Greater Good Science Center mendorong latihan surat syukur, menunjukkan bahwa menyebut siapa, apa, dan mengapa dalam ucapan terima kasih menaikkan kebahagiaan pengirim serta penerima. Tradisi Brasil Carta de Gratidão menyalurkannya, anak menulis surat tangan lalu membacakan di meja makan, menimbulkan tawa dan air mata haru. Finlandia memiliki Iskan Aaminainen, sarapan kejutan lengkap dengan catatan di cangkir kopi ayah, sementara Jepang memberi kelonggaran jam kerja agar karyawan bisa makan malam keluarga pada Father's Day. Pengalaman perusahaan jarang dipublikasikan resmi, tetapi banyak manajer SDM melaporkan peningkatan semangat kerja setelah pegawai mendapat dukungan dari rumah. Bentuk apresiasi tak harus mahal, video foto lama, pesan suara nostalgia, atau pelukan sunyi sudah efektif, asalkan disampaikan dengan perhatian penuh. Sebut tindakan konkret, menjemput saat hujan, memperbaiki komputer, lalu biarkan jeda hening menegaskan ketulusan.
ayah memainkan peran penting dalam pendidikan anak. National Literacy Trust melaporkan kehadiran ayah saat sesi membaca nyaring mendorong perkembangan kosakata serta minat baca karena cerita petualangan memancing dialog. Di Indonesia, program Ayah Membaca di perpustakaan daerah menampilkan ayah berkostum pahlawan lokal untuk mendongeng, mematahkan stereotip bahwa membaca urusan ibu. Proyek rumah seperti roket air, hidroponik botol, atau observasi bintang menanamkan minat STEM sekaligus growth mindset. UNICEF Asia Pasifik menyatakan bahwa partisipasi kedua orang tua di rapat sekolah membantu menurunkan risiko putus sekolah karena anak merasakan dukungan emosional. Pada fase remaja, ayah biasanya berperan sebagai mentor karir, mengajarkan literasi keuangan, dan membagikan kisah kegagalan sebagai pelajaran resilien. Father's Day dapat menjadi titik mulai proyek belajar bersama, kursus memasak daring, tur museum, atau produksi film pendek keluarga, menegaskan bahwa ayah tidak hanya pembayar biaya sekolah, melainkan rekan eksplorasi pengetahuan seumur hidup. Petuah ayah menjadi kompas hidup. Teori generativity Erik Erikson menyebut masa dewasa dipenuhi dorongan mewariskan nilai, sehingga nasihat ayah, walau singkat, sering menancap seumur hidup. Ungkapan seperti jabat tangan mantap adalah janji integritas atau belajar kala sebelum belajar menang memandu banyak keputusan. Beragam budaya memilikinya, pepatah Zulu Indlela Ibu Zua Kwa Pambili atau pepatah Jepang kerjakan sepenuh hati, menegaskan etos kerja dan kebijaksanaan. Studi prosodi menunjukkan ada suara ayah yang lebih rendah menarik perhatian anak usia sekolah dasar, membuat pesan ringkas melekat. Hari ayah bisa digunakan merekam petua itu lewat ponsel, jurnal, atau podcast keluarga agar generasi mendatang tetap mendengar suara asli kakek. Merawat warisan kata sama berharganya dengan menyimpan foto, sebab kalimat tepat waktu dapat menjadi kompas ketika jarak fisik tak lagi memungkinkan bimbingan langsung. Hari Ayah adalah momen bersyukur atas kehadiran ayah di hidup kita. Filsuf Cicero menyebut syukur induk kebajikan, dan Father's Day menjadi panggung mempraktikannya. Bersyukur berarti menyadari detail harian, atap tak bocor, lampu teras yang menunggu kepulangan, atau kalimat coba lagi besok yang menenangkan selepas gagal. Di Aotearoa, beberapa keluarga Mori memasukkan permohonan khusus bagi ayah dalam doa karakia pada Father's Day meski ritual itu tidak diwajibkan adat. Penelitian M. Mons dan S1 MCHI Pronunciation Culok membuktikan jurnal syukur mingguan menurunkan stres dan meningkatkan optimisme, efek yang juga terjadi ketika rasa terima kasih diucapkan langsung. Keluarga Muslim Indonesia sering menyalurkan sedekah atas nama ayah, meyakini pahala anak terus mengalir kepada orang tua. Metode modern pun sah, montase video, utas media sosial, atau peta digital kenangan, syukur akan terasa kuat saat spesifik, misalnya terima kasih sudah menungguiku di rumah sakit saat demam, bukan sekadar kalimat umum. Seusai lampu perayaan padam, semoga kebiasaan syukur tetap menyala, mengingatkan bahwa di balik setiap langkah berani, ada tangan ayah yang dahulu menggenggam lalu melepaskan agar kita siap berlari.